Ada ramai apa soal lembaga Eijkman dan para pegawainya? Kita simak di kacamata Rian Ernest. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman merupakan lembaga penelitian milik pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, serta mempunyai tujuan utama, yakni melakukan penelitian dasar dan terapan mengenai biologi molekuler di Indonesia. Nama Eijkman sendiri diambil dari nama peneliti penyakit beri-beri di masa kolonial Belanda. Nah, sejak September tahun lalu, pengelolaan lembaga ini diambil alih oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Apa itu BRIN? BRIN ini sendiri lahir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut merevisi Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi, BRIN didirikan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Namun demikian, nggak ada nih rincian kerja-kerja BRIN di dalam undang-undang itu. Alhasil, seluruh rincian dalam BRIN diatur dalam peraturan tingkat peraturan presiden. Nah, peleburan berbagai lembaga riset yang ada di Indonesia ini ke dalam BRIN diatur dalam peraturan presiden. Nah, itu sebagai permulaan untuk kita tahu apa itu Eijkman, apa itu BRIN. Nah, sekarang kita masuk ke inti persoalan, soal pemberhentian pegawai Eijkman. Ada 113 tenaga honorer yang sebelumnya bekerja di Eijkman dan kini tidak diperpanjang kontraknya atau diberhentikan. Informasi ini diungkapkan langsung oleh pelaksana tugas Kepala Eijkman, Win Kusharyoto, saat dihubungi Kompas.com hari Minggu kemarin. Pemberhentian dan segala macam ini adalah keputusan dari Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko. Win lebih lanjut mengatakan dari 113 tenaga honorer itu, 71 orang diantaranya merupakan tenaga honorer peneliti Eijkman. BRIN kemudian menawarkan sejumlah skema perekrutan pada peneliti Eijkman yang diberhentikan itu. Dari tawaran Pak Handoko, mereka tetap bisa bekerja kembali bersama Eijkman yang kini dikelola dalam tubuh BRIN. Hanya saja, para peneliti ini perlu memenuhi atau memilih opsi yang diberikan oleh BRIN. Salah satunya, bagi mereka yang tenaga honorer peneliti berpendidikan S1 dan S2, maka disarankan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa S2 atau S3 berbasis riset, agar mereka-mereka ini dapat direkrut sebagai asisten riset di Eijkman. Kata Pak Handoko, Kepala BRIN, perlu dipahami bahwa Eijkman selama ini bukan lembaga resmi pemerintah dan berstatus unit proyek di Kemristek. Kata Pak Handoko lebih lanjut, hal ini menyebabkan selama ini para PNS periset di Eijkman tidak dapat diangkat sebagai peneliti penuh dan berstatus seperti tenaga admin. Memang sebelumnya Handoko ini juga tidak menampik bahwa terdapat pemberhentian sejumlah peneliti Eijkman. Beliau juga mengatakan bahwa Eijkman sudah banyak, ini kata dia nih, sudah banyak merekrut tenaga honorer yang tidak sesuai ketentuan. Maka BRIN memberikan opsi pada tenaga honorer untuk ikut seleksi aparatur sipil negara atau ikut studi dengan skema by research dan research assistantship. Dia juga menawarkan sebagian sebagai operator lab di Cibinong bagi yang tidak tertarik untuk lanjut studi. Dan opsi lain untuk honorer non-peneliti akan diambil alih oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Teman-teman Cokro TV, apapun yang Pak Handoko lakukan tentu ada baiknya, itu saya yakin. Tetapi yang saya lihat kurang pas adalah perubahan yang terlalu radikal di Eijkman. Pertanyaannya, apakah sudah dipastikan sosialisasi dan juga musyawarah bersama-sama antara Pak Handoko dengan tim, dengan seluruh orang, baik itu peneliti maupun tenaga honorer lain yang akan terdampak kebijakan dari Pak Handoko. Bila memang Handoko merasa perlu melakukan langkah pembenahan karyawan yang mungkin berujung PHK, mengapa tidak dilakukan secara gradual, perlahan-lahan dalam beberapa tahapan, itu pun setelah musyawarah mendalam. Alih-alih langsung hantam sekali saja seperti ini. Honorer yang sudah lama bergabung diberi perlakuan yang kurang memanusiakan mereka.
menurut saya. Bisa saja sih ada pandangan-pandangan bahwa honorer yang kemarin itu adalah abal-abal sehingga layak dibersihkan. Nanti dulu. Kepada tim blak-blakan Detikcom, hari Selasa kemarin, Prof. Amin, mantan Kepala Eijkman, menegaskan bahwa perekrutan para peneliti honorer atau tenaga kontrak di Eijkman dilakukan atas pengetahuan dan izin pimpinan di Kementerian Ristek. Kata Prof. Amin, setiap proyek yang dikerjakan dengan melibatkan tenaga kontrak ada keputusan dari kuasa pengguna anggaran yang mewakili menteri. Semua proses di setiap tahapan juga setiap tahunnya diperiksa oleh inspektorat, BPKP, BPK, bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi jelas, selama ini di Eijkman perekrutan peneliti kontrak tidak bisa dilakukan asal-asalan dan suka-sukanya pimpinan di Eijkman. Mantan Kepala Eijkman ini menjelaskan untuk menepis pernyataan Pak Handoko, Kepala BRIN kepada Detikcom di Senin kemarin. Karena kata Pak Handoko ada unit kerja yang merekrut orang seenak-enaknya saja. Kembali kepada Pak Handoko, tegas dan kerasnya Pak Handoko terhadap SDM juga pernah kita lihat dan kita saksikan di pemberitaan tahun 2019. Saat Handoko sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melakukan reformasi birokrasi di tubuh LIPI. Kebijakan ini mendapat sejumlah penolakan dari para profesor di LIPI. Menanggapi penolakan tersebut, Handoko menjelaskan reformasi birokrasi ini maksud berupa reorganisasi struktur. Pak Handoko ingin ini untuk memaksimalkan kinerja LIPI. Tapi Pak Handoko, sekali lagi, semuanya menurut saya harus kembali kepada memanusiakan peneliti. Tentu ada baiknya ini semua, tetapi proses menuju pemberhentian atau reorganisasi harus dilakukan secara terbuka, didialogkan dan dimusyawarahkan. Nah, itulah soal Pak Handoko dan Eijkman. Nah, kita tutup ulasan hari ini dengan sedikit menyoroti BRIN. Saya menampilkan kritik dari beberapa orang atas duduknya Ketua Dewan Pengarah BRIN yang kebetulan merupakan Ketua Umum dari partai terbesar di Indonesia, PDIP. Saya juga sempat cek di peraturan presiden tentang BRIN. Kursi Ketua Dewan Pengarah tersebut sejatinya diberikan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memang kebetulan dipegang oleh Ibu Megawati. Jadi memang bukan sengaja diberikan kepada partai politik, tapi ini adalah kebetulan saja. Namun, meskipun ada fakta itu, beberapa akademisi menyampaikan kritiknya. Kata mereka, seperti halnya perguruan tinggi tidak layak dipimpin oleh orang-orang yang berlatar belakang parpol dan bukan dari kalangan peneliti. Pertanyaan mereka, apakah pas Ketua Dewan Pengarah BRIN terpengaruh kekuatan politik tertentu atau kekuasaan? Inilah tanda tanya besar para peneliti. Kita juga sama-sama pahamlah, namanya peneliti secara umum tentu akan merasa alergi apabila harus menjadi alat stempel kekuasaan. Karena sejatinya peneliti adalah manusia cerdas yang merdeka. Saya pribadi setuju ada intervensi dari negara dan kekuasaan dalam riset. Mengapa? Karena arah jalannya bangsa ini memang harus ada kontrol dari negara, sedikit banyak. Tetapi arah itu bukan dalam bentuk duduk langsung dan intervensi ke dalam substansi riset. Tidak. Melainkan memberikan insentif uang, insentif pajak, atau bentuk-bentuk insentif lainnya dalam menyuburkan ekosistem riset, baik untuk pemerintah maupun untuk swasta. Sepanjang sesuai dengan arah kebijakan negara, sesuai dengan semangat Pancasila. Yaitu video hari ini, semoga yang terhormat Pak Handoko bisa terus adil dan mempertimbangkan nasib-nasib orang yang terdampak kebijakannya. Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest berikutnya.